Halo, Shalom ibu-ibu terkasih. Apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersyukur boleh bersekutu kembali bersama walaupun bertemunya hanya melalui online. Mari ibu-ibu sekalian, saya mau mengajak untuk memuji Tuhan bersama. Segala puji syukur hanya bagimu. Kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Ibu-ibu sekalian, Lilin Penolong edisi bulan Desember ini sedikit berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Bulan Desember merupakan bulan di mana Komisi Dewasa Wanita merayakan hari ulang tahunnya. Oleh sebab itu, tema yang dipilih oleh pengurus adalah kekuatan hati yang bersyukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian untuk siapkan hati kita menerima firman. Aku mengasihi Engkau, Tuhan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pendeta Andreas. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh bersekutu melalui online ini bersama-sama merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita. Kami mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan bagi Komisi Wanita dan bagi kami semua. Biarlah segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan penerangan bagi kami dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kita baca lagi dari Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini kita boleh mengadakan pengucapan syukur untuk Komisi Dewasa Wanita. Tentu kita sangat bahagia sekali mengingat bagaimana Tuhan sudah memimpin, memberkati, dan menolong Komisi Dewasa Wanita dan kita semua. Hari ini kita mengambil tema kekuatan hati yang bersyukur. Hal ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, kekuatan hati untuk bersyukur. Artinya, perlu kekuatan hati untuk dapat bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, kekuatan hati karena bersyukur. Artinya, untuk dapat bersyukur kepada Allah, selain kita perlu kekuatan hati, bersyukur itu juga membuat kita dapat memiliki kekuatan hati yang semakin besar, yang semakin bertambah. Jadi kekuatan hati yang kita miliki itu karena kita bersyukur kepada Tuhan. Mari hari ini kita membahas tema ini berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama,
perlu kekuatan hati untuk bersyukur. Memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan kekuatan hati untuk bersyukur. Mungkin kita bertanya, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kepada manusia kita ucapkan terima kasih, tetapi ucapan terima kasih kepada Allah itu kita wujudkan dengan wujud syukur, bersyukur kepada Dia. Kepada sesama manusia memang kadang-kadang kita bisa lupa untuk mengucapkan terima kasih. Demikian juga kepada Allah. Padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengatakan Allah menghendaki kita bersyukur, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Saudara, saya ingat pada satu waktu ada seorang ibu naik ke bus. Pada saat dia naik bus itu, dia melihat semua tempat duduk sudah penuh dan akhirnya dia terpaksa berdiri. Rupanya pada saat itu ada seorang anak muda yang baik hati, ya, anak remaja yang tanggung, yang baik hati. Kemudian dia berbangkit berdiri dan mempersilahkan ibu itu untuk duduk. Bu, silahkan duduk. Wah, ibu itu senang ya, dia langsung duduk, bisa lebih lega ya, dia kipas-kipas ya. Setelah bus itu berjalan, anak itu menoleh kepada ibu itu, Bu, tadi ibu ngomong apa? Karena ibu itu merasa nggak ngomong apa-apa, dia mengatakan, tidak dek, ibu tidak ngomong apa-apa. Kemudian anak itu bergumam ya, sambil memalingkan wajah bergumam. Tadi saya kira ibu mengucapkan terima kasih. Wah, ibu itu baru sadar. Dia lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada anak itu. Padahal dia sudah diberikan tempat duduk. Saudara, kadang kita lupa mengucapkan terima kasih kepada sesama kita setelah mereka melakukan hal yang baik untuk kita. Kepada suami, kepada anak, kepada saudara kita, kepada orang tua. Kadang kita lupa mengucapkan terima kasih. Saya juga kadang mengucapkan terima kasih pada istri, lupa. Ya. Saudara, kita sering lupa mengucapkan terima kasih. Demikian juga di hadapan Allah, kita lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Kita lupa mengucapkan syukur kepada Allah sebagai wujud terima kasih kepada Dia. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Dan hal yang kedua, selain kita memiliki kelupaan dalam mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kadang-kadang mengucapkan terima kasih atau bersyukur itu merupakan satu perkara yang tidak gampang. Mengucap syukur itu seringkali merupakan suatu perkara yang berat. Kita enggak mengucap syukur, bahkan kita sulit untuk mengucapkan syukur. Kenapa? Karena situasinya sulit. Kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam situasi kondisi yang tidak lancar, dalam situasi kondisi yang memberatkan, yang menyulitkan, butuh kekuatan hati untuk mengucapkan syukur. Saudara, kekuatan hati yang bersyukur itu ketika kita renungkan, ingatkan kita, perlu kekuatan hati untuk mengucapkan syukur. Dan kita bersyukur karena Tuhan mau menolong kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat memiliki kekuatan hati untuk yang bersyukur. Yang pertama adalah bahwa kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur karena Allah mengasihi kita. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat kita bayangkan, karena Allah mengasihi kita, Dia telah memberikan yang terbaik, yaitu anak tunggalnya sendiri, yang paling Dia kasih untuk kita. Untuk datang ke dalam dunia melayani, bahkan rela mati untuk kita, agar kita beroleh penebusan dosa, pembenaran, keselamatan, dan hidup yang kekal. Kalau Dia sudah memberikan anak tunggalnya sendiri untuk kita karena kasih-Nya, apalagi yang Dia tidak beri kepada kita. Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, Dia senantiasa memberi yang terbaik bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala hal, Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Mungkin dalam situasi tertentu kita merasa kenapa ini bisa terjadi, kenapa hal sulit ini bisa saya alamin. Tetapi dalam saat itu kita harus tetap ingat bahwa Allah mengasihi kita.
Dia baik untuk kita. Kendati pun saat itu kita tidak mengerti, sama seperti Yusuf, pernah berulang kali mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi dalam masa yang sulit itu, dia tidak melupakan Tuhan. Bahkan masa sulit itu, dia pahami sebagai cara Allah menolong dia untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya pada saat saudara-saudaranya setelah sekian lama mereka ingat mereka pernah berbuat salah kepada Yusuf, mencelakakan dia, menjual dia. Mereka takut setelah ayah mereka meninggal, Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf katakan apa? Kamu memang mereka-reka perkara yang jahat, merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk sesuatu yang baik, untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Allah telah merencanakan untuk sesuatu yang baik, untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Bukan hanya bangsa Mesir, tapi juga bangsa Israel dan juga dunia ini. Dia bersyukur kepada Allah untuk semuanya itu. Ingatlah saudara, bahwa Allah mengasihi kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam situasi yang sulit pun, belajarlah untuk bersyukur. Karena kita percaya Allah mengasihi kita. Dan kedua, kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah sendiri. Memang ketika sesuatu terjadi, tidak mengenakkan kita. Tetapi belajarlah dari sudut pandang Allah. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan belajarlah dalam segala hal kita mau mengingat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hitunglah berkat Tuhan. Pada saat kita menghitung berkat Tuhan, kita akan diingatkan betapa besar anugerah Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika masa-masa sulit, kita ingat akan berkat Tuhan, kita akan memiliki hati yang dikuatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami masa sulit, kita ingat berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada seorang bapak, dia hendak bunuh diri. Pada saat itu ada seorang yang mencegah dan menolong dia. Ya. Lalu orang ini bertanya, kenapa kamu hendak bunuh diri? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa lagi. Usaha saya sudah hancur. Semua harta saya sudah hilang. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kemudian orang itu berkata, oh, rupanya Bapak punya istri yang sangat tidak baik sekali. Yang sangat jahat sekali sama Bapak. Dia katakan, jangan ngomong begitu. Soal istri saya sangat sayang saya. Dia sangat cantik, dia sangat sayang, dia sangat baik hati, dia sangat memperhatikan saya. Oh begitu ya. Kalau begitu Bapak gak punya anak-anak yang baik. Anak-anak Bapak semua durhaka. Tidak, anak-anak saya semua baik. Mereka sangat menghormati orang tua, sangat sayang kepada saya. Oh begitu. Ya. Kalau begitu, Bapak gak punya teman-teman yang memperhatikan Bapak. Semua teman-teman jahat. Dia katakan tidak, saya punya teman yang baik. Banyak hal yang ditanyakan. Setelah itu orang itu mengatakan, tadi Bapak katakan Bapak tidak punya apa-apa lagi setelah usaha Bapak hancur. Padahal masih banyak hal yang baik. Orang itu jadi sadar. Memang usahanya saat ini pailit, hancur. Tapi masih banyak hal yang baik yang dia miliki. Hal itu membuat dia memiliki kekuatan hati untuk menjalani hidup. Saudara, demikian juga dalam masa-masa sulit. Biarlah kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Apalagi dalam segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Kita terlebih lagi harus bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan hati untuk bersyukur. Dan yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur itu memberikan kekuatan hati. Hati yang bersyukur itu memberikan kepada kita kekuatan hati. Karena hati orang yang bersyukur itu dipelihara dengan damai sejahtera dari Allah. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, bersyukur itu dikaitkan dengan sukacita dan berdoa. Ketika kita bandingkan dengan Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7, di sana juga hati yang bersyukur itu dikaitkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Bersyukurlah, ya. Diawali dengan kata bersukacita.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal yang ada dalam hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika menghadapi segala sesuatu, kita tetap bersukacita menghadapinya. Ketika ada sesuatu yang sulit, kita nggak khawatir. Tetapi semua yang ada dalam hati kita, kita sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal itu membuat ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu, jangan khawatir. Tetapi berdoalah dengan ucapan syukur. Maka ada damai sejahtera Allah yang melingkupi hatimu. Saudara, hati yang bersyukur ini juga membuat kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Memang pada saat ini banyak orang yang mengalami masa-masa yang sulit. Orang mengalami tekanan hidup. Mereka mengalami stres, bahkan depresi. Dalam saat-saat seperti ini, biarlah Tuhan ajar kita untuk dapat belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bersyukur itu membuat kita memiliki kekuatan untuk mengalami kekhawatiran, mengalahkan kekhawatiran. Pada saat kita mengalami kekhawatiran, rasa bersyukur itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapinya. Jadi pada saat ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan khawatir. Tetapi datanglah kepada Allah, bawakan semua itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan hati yang bersyukur ini juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan ajarkan kepada kita, kamu sudah terima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah hati yang melimpah dengan syukur itu adalah bagian yang penting ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hati yang bersyukur ini juga memberikan kepada kita kekuatan untuk mengalahkan pencobaan, bahkan mengalahkan si jahat. Pada saat situasi tidak seperti yang kita harapkan, besar cobaan untuk kita jatuh. Bahkan si jahat terus mencobai kita agar kita melupakan Tuhan, agar kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi biarlah Tuhan tolong kita, agar dalam saat-saat seperti ini, kita tetap ingat kebaikan Allah, kasih Allah, perhatian Allah, pemeliharaan Allah, dan kita bersyukur kepada Dia. Ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menang atas pencobaan, menang atas si jahat, menang di dalam Tuhan untuk melakukan hal yang berkenan kepada Dia. Dan ingat, kekuatan hati yang kita miliki itu juga bukan hanya membuat kita dapat bersyukur, tetapi bersyukur itu juga dapat membuat kita memiliki kekuatan hati yang lebih besar, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Orang yang tahu bersyukur akan menghargai orang lain, karena dia dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam segala kesulitan. Dia dapat melihat kebaikan Tuhan dalam suasana yang mungkin menurut orang lain tidak baik. Ini juga dapat menolong dia untuk melihat kebaikan orang lain, kendati pun orang itu tidak sempurna. Kita sering hanya bisa melihat kekurangan orang lain, tapi orang yang selalu bersyukur memiliki pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Hati yang bersyukur itu juga memberikan kepada kita kekuatan hati untuk dapat memperhatikan sesama kita. Karena hati yang bersyukur itu membuat kita memiliki kemurahan hati. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 11 dikatakan, orang tahu yang bersyukur akan diperkaya dalam kemurahan hati. Biarlah Tuhan tolong kita. Hati yang bersyukur itu menolong orang memiliki kekuatan
untuk dapat bermurah hati. Kenapa? Karena dalam segala sesuatu dia melihat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik kepada saya, kenapa saya tidak peduli kepada orang lain? Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk saya, kenapa saya tidak bermurah hati kepada sesama saya? Saudara, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur itu membuat kita dapat melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Saya ingat pada suatu waktu ada seorang pendeta, orang Bali. Dia menyampaikan firman Tuhan di komisi wanita di suatu tempat. Ya. Dia orang Bali tapi pintar berbahasa Mandarin. Ya. Pada saat itu dia mengatakan, dalam hidup kita harus ingat 4 hal. Ya. Dia katakan, seun, yaitu tahu berkat Tuhan, mengenal, memahami berkat Tuhan. Dan yang kedua, kanen, mengalami, merasakan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, sieun, mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan. Dan yang keempat, pauen, membalas berkat Tuhan. Saya senantiasa mengingat apa yang dikatakan pendeta ini, yaitu seun, kanen, sieun, pauen. Belajarlah untuk senantiasa dapat memahami berkat Tuhan, mengenal berkat Tuhan dalam hidup kita, merasakan, mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan, dan kita mau membalas berkat Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Untuk itu memang perlu kekuatan hati. Dan ketika kita bersyukur, hati yang bersyukur itu memberikan kepada kita kekuatan hati untuk melakukan yang baik. Tuhan berkati setiap kita. Pada hari ini kita dapat mengadakan pengucapan syukur. Pengucapan syukur pada hari ini kita ambil tema kekuatan hati yang bersyukur. Dari tema ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, perlu kekuatan untuk bersyukur. Dan yang kedua, kita akan mendapat kekuatan karena bersyukur. Biarlah hari ini kita diingatkan bahwa memang kita membutuhkan kekuatan untuk bersyukur. Ada kekuatan hati yang bersyukur. Kita diingatkan bahwa bersyukur itu memberikan kepada kita kekuatan hati untuk menang, untuk melakukan hal yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan. Sebab kita tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Bersyukurlah dalam segala hal, karena kita tahu itu yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Selamat hari ulang tahun. Terima kasih untuk firman yang sudah menguatkan kita. Kita bersyukur bukan hanya dengan perkataan yang keluar dari mulut dan bibir, melainkan dari hati. Firman yang sudah diberikan boleh kami pegang dan kami jalankan. Kita akan angkat satu pujian untuk meresponi firman Tuhan. Give thanks.
Marilah kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin Komisi Dewasa Wanita dari awal hingga saat ini. Betapa besar kasih karunia-Mu, pimpinan dan berkat-Mu. Begitu banyak ibu-ibu telah diberkati melalui Komisi Dewasa Wanita ini. Dan Tuhan juga telah pakai para ibu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Bahkan melalui Komisi Dewasa Wanita ini, banyak karya Tuhan telah dilakukan, bukan hanya secara intern di dalam gereja, tetapi juga kepada masyarakat sekitarnya. Baik melalui posyandu, baik melalui pelayanan baksos dan juga pelayan-pelayan yang lain. Demikian juga pelayanan ke panti werda, panti asuhan, dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah tetap memberkati agar Komisi Dewasa Wanita ini tetap dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi ibu-ibu dan juga bagi banyak orang. Kami pada saat datang ke hadapan Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan Desember ini. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati satu persatu, agar semuanya dapat merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan, dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami ingat akan saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, atau mungkin mereka yang sedang dalam proses kesembuhan. Kami mohon biarlah Engkau memberkati, agar dalam masa lemah tubuh pun mereka tetap dapat merasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan, agar dengan pertolongan Tuhan kami dapat merasakan anugerah-Mu dan saudara-saudara kami yang sakit dapat beroleh kesembuhan dari Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan Indonesia ini. Biarlah Engkau tolong agar dalam masa-masa yang sulit ini tetap Tuhan pimpin, agar tetap dapat memuliakan Tuhan, tetap dapat berkarya untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, biarlah Engkau tetap teguhkan dan kuatkan, agar dalam masa yang sulit tetap dapat bersandar kepada Tuhan untuk mengatasinya, dan bersandar kepada Tuhan untuk melaluinya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Engkau memberkati di dalam memimpin negeri ini, agar keadaannya bisa semakin baik. Kami berdoa juga untuk rakyat Indonesia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seluruh doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin untuk kebaktian pengucapan syukur Komisi Dewasa Wanita pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang terus memimpin dan memberkati setiap kami, sehingga hidup kami terus memuliakan Tuhan, dipenuhi dengan ucapan syukur. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Komisi Dewasa Wanita boleh merayakan ulang tahun di tengah suasana pandemi virus COVID-19.
Firman-Nya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Suasana perayaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Disinilah kekuatannya. Bapa memberikan anugerah kepada kita. Bapa memberikan kekuatan hati untuk tetap bersyukur. Tantangan pengurus komisi dewasa dalam kondisi pandemi ini adalah untuk tetap menjalankan amanat agung, melayani umat Tuhan, khususnya jemaat wanita GKI Gading Serpong, walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tugas pelayanan Komisi Dewasa Wanita telah berjalan melalui kelompok kecil, lilin penolong, doa malam bersama, dan perlawatan secara online. Pelayanan harus tetap berjalan melalui perjumpaan dengan online, agar jemaat wanita tetap merasakan persekutuan dan kekuatan kasih untuk tetap tangguh dan bertahan menghadapi masa-masa sulit dengan pertolongan Tuhan. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Biarlah masing-masing kita memiliki kekuatan hati yang bersyukur untuk menjadi saksi belas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19. Dengan senantiasa melakukan kebaikan, saling tolong-menolong, menanggung beban sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong edisi bulan Desember 2020. Warta yang pertama. Kelompok kecil bagi mentor untuk pembahasan materi bab 8 pembenaran yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pada pukul 15.30 WIB atau pukul 3:30 sore bersama Bapak Pendeta Santoni Ong. Mohon para mentor mempersiapkan diri untuk dapat mengikutinya. Warta yang kedua, akan diadakan acara kebersamaan kelompok kecil gabungan dengan tema Bertumbuh dalam Kasih bersama Bapak Satria Hardanto Harefa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 19.30 WIB atau pukul 7:30 malam. Acara akan diadakan melalui Zoom online. Warta yang ketiga, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita di bulan Januari 2021 dengan tema Return bersama Saudara Hebron Pemasela. Kesaksian oleh Saudara Michael Howard, pengarang buku Return, mantan gangster narkoba yang menjadi motivator. Pada hari Kamis 28 Januari 2021 pukul 10 WIB pagi. Mengundang seluruh ibu-ibu untuk mengikutinya melalui YouTube channel. Demikian Warta Komisi Dewasa GKI Gading Serpong edisi bulan Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari pengurus Komisi Dewasa Wanita mengucapkan Selamat atas pengucapan syukur Komisi Dewasa Wanita yang berulang tahun. kiranya jemaat wanita di GKI Gading Serpong semakin berakar dan bertumbuh Dalam iman, pengharapan, dan kasih. serta berbuah bagi sesama. Dan berkarya bagi kemuliaan namanya. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 Dan Tahun Baru 2021. Kiranya sukacita Natal membawa kebahagiaan. Dan terang Natal pun tetap tinggal di hati kita. Karena Juru Selamat telah berlaku. dan
damai Kristus hadir melingkupi setiap kita. Selamat menyongsong tahun baru yang penuh harapan dan berkat. Bersama Tuhan kita melangkah dengan pasti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.